Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, kita pada hari ini adalah pertemuan yang ke-22. Apa yang akan kami terangkan dalam pertemuan ke-22 adalah masalah rumus-rumus fikih untuk menentukan suatu hukum. Jadi para ulama-ulama usul fikih telah membuat rumus untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum syara. Nah, oleh karena itu, dalam pertemuan pertama ini, yang ke-22 ini, kami akan mulai membahas kaidah-kaidah, yaitu rumus-rumus yang bisa menyelesaikan beberapa masalah hukum syara. Kaidah pertama ialah al-umuru bimaqasidiha. Apa arti al-umuru bimaqasidiha itu? Semua perkara itu adalah menurut niat dan tujuannya. Kaidah ini diambil dari suatu hadis. Innamal a'malu binniyat. Dari sabda Nabi innamal a'malu binniyat itu muncullah kaidah usul fikih yang dirumuskan oleh para ahli usul fikih, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara itu adalah menurut niatnya atau tujuannya. Suatu contoh, wudu, sholat, puasa, itu termasuk ibadah. Nah, ibadah itu harus ada niat. Tanpa niat, itu semua tidak ada artinya. Jadi umpamanya seorang mandi seluruh badannya, sudah mandi. Tapi dia niatnya bukan untuk menghilangkan hadas besar. Tujuannya untuk supaya menghilangkan panas. Ya, hadas besarnya tidak bisa hilang. Karena niatnya bukan niat menghilangkan hadas, tapi tujuannya untuk menghilangkan panasnya. Andai kata orang itu berbuat seperti sholat persis, ya seperti rukuk, sujud, berdiri, duduk, tapi niatnya bukan untuk sholat, niatnya untuk olahraga. Dia tidak mendapat pahala. Karena al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara itu berdasarkan niatnya, tujuannya. Jadi tujuan olahraga, ya olahraga. Demikian juga, kalau kita makan dan minum, itu meskipun hukumnya mubah, tapi tujuan kita untuk beribadah. Saya minum dan makan ini supaya saya bisa kuat beribadah. Niat ibadah. Mendapat pahala. Karena niatnya al-umuru bimaqasidiha. Tapi kalau dia itu makan, tujuannya untuk lomba. Lomba makan bubur umpamanya, ya tidak mendapat apa-apa. Tujuannya untuk lomba, bukan untuk ibadah. Karena berdasarkan rumus al-umuru bimaqasidiha. Ayo.
Contoh yang kedua, ini agak unik ya. Andaikan ada seorang laki-laki, dia sengaja pergi ke tempat lokasi untuk berbuat zina. Nah, betul, dia ke tempat lokasi. Dia zina. Dan dianggap perempuan ini perempuan lain. Jadi dia pergi untuk berbuat zina, kemudian dia zina dengan seorang perempuan. Tidak tahunya itu tiba-tiba istrinya sendiri. Tetap dia hukumnya zina. Karena al-umuru bimaqasidiha. Ketika dia berbuat, dia tidak tahu bahwa itu istrinya. Mungkin listriknya mati. Ya. Jadi dia yakin bahwa yang perempuan ini adalah perempuan lain. Setelah listriknya menyala, tiba-tiba istrinya. Apakah dia dosa? Dosa, seperti orang zina. Karena niatnya sudah niat zina. Tapi kalau sudah jelas istrinya, sejak awal sudah tahu istrinya, terus diniati zina, ya tidak bisa. Jadi sudah istrinya, dan dia berkumpul, diniati, ini Ayu Ting Ting umpamanya, ya tidak bisa. Berbeda dengan tadi. Tadi sejak awal dia sudah niat zina, dan tidak tahu bahwa ini istrinya. Zina dia. Mereka al-umuru bimaqasidiha. Contoh ketiga, seorang menanam anggur. Apabila pabrik atau kita mempunyai pabrik minuman keras, kemudian kita mempunyai kebun anggur, tujuannya untuk dijadikan minuman keras. Haram dia. Kenapa? Tujuannya adalah tujuan untuk membuat minuman keras. Mereka al-umuru bimaqasidiha. Tapi kalau dia niatnya tidak untuk buat minuman keras, untuk dimakan, untuk dikonsumsi umum, nah, tidak apa-apa. Meskipun nanti ada orang yang membuat anggur itu untuk minuman, itu bukan tujuan saya. Bukan tujuan yang menanam. Dulu sudah saya sampaikan, andai kata ada seorang peternak ayam. Peternak ayam. Nah, kalau kita peternak ayam tidak apa-apa. Tapi kalau kita peternak ayam tujuannya untuk mengkonsumsi orang yang mengadu ayam. Jadi spesial dia memproduksi ayam itu untuk aduan. Haram dia. Tapi kalau kita memelihara ayam bukan karena itu, adapun dia beli untuk diadu, bukan urusan kita. Tapi kita niatnya tidak untuk itu. Tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk membantu bagi pengadu ayam, itu namanya wala ta'awanu alal ismi wal udwan.
itu namanya membantu kepada kemaksiatan. Itu haram. Nah, pemirsa yang kami hormati, juga suatu contoh lagi. Umpamanya ada si A. Si A ini mempunyai hutang kepada B. Tapi si A tidak mau membayar. Si A tidak mau membayar kepada B. Pada suatu ketika si A mempunyai kambing. Mempunyai kambing. Nah, kemudian kambing si A dia ambil oleh B. Nah, dilihat niatnya B mengambil kambing itu apa. Kalau niatnya mencuri, kena sanksi, dipotong tangannya. Tapi kalau dia mengambil kambing itu untuk nyauri utangnya, tidak dipotong tangannya. Karena bukan niatnya mencuri. Berbeda. Solongnya baik. Nah, dia hukumnya mencuri, dipotong tangan. Hal seperti ini banyak sekali. Masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Suatu contoh lagi. Ada seorang mempunyai istri yang namanya tolik. Nah, dia memanggil istrinya, tolik. Nah, tujuannya apa? Memanggil artinya tolik, perempuan yang ditalak. Apa tujuannya memanggil namanya? Kalau dia tujuannya, ya tolik, tolik perempuan yang ditalak, jatuh talaknya. Karena al-umuru bimaqasidiha. Tapi kalau tujuan hanya memanggil namanya, tidak apa-apa. Hal semacam ini banyak sekali. Masalah-masalah yang berhubungan dengan al-umuru bimaqasidiha. Suatu contoh. Ada seorang laki-laki berkata kepada istrinya, kowe mulia ring ibumu, kowe mulia ring ibumu. Nah, dilihat. Atau dah kamu pergi saja ke ibumu. Nah, ini dilihat niatnya. Niatnya kamu untuk nalak istrimu, apa hanya untuk supaya istrimu dolan ke ibunya. Kalau niatnya, oh Pak, saya suruh melu ibune baik, tak talak. Jatuh talaknya. Tapi kalau tujuannya tidak talak, maka tidak jatuh talak. Nah, karena apa? Al-umuru bimaqasidiha. Pemirsa yang kami hormati, di dalam merumuskan hukum ini, di dalam kaidah usul fikih, banyak sekali rumus-rumus untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan rumus-rumus yang dibuat oleh usul fikih itu pasti asalnya berpedoman mengambil intisari dari Quran dan hadis. Seperti tadi. Karena apa ahli usul membuat kaidah
al-umuru bimaqasidiha, karena mengambil dari sabda Nabi innamal a'malu binniyat. Nah, pemirsa yang kami hormati, dan ini akan kami teruskan. Ini kaidah rumus pertama. Akan kami teruskan kaidah berikutnya. Oleh karena itu, agar menjadi pelajaran yang bisa diingat oleh para pendengar, saya sedikit saja. Oleh karena itu, saya cukupi sekian saja, dan untuk kaidah yang kedua nanti akan saya sampaikan berikutnya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.